Tahukah kamu, lebih dari separuh mahasiswa yang skripsinya molor itu bukan karena mengerjakan bab 4 atau bab 5. Bukan juga karena analisis data yang rumit, tetapi gara-gara satu hal sederhana, yaitu judul penelitian. Ya betul, gara-gara judul. Banyak mahasiswa yang terjebak berbulan-bulan hanya karena bingung bikin judul. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Akhirnya skripsi gak kelar, kamu jangan sampai menjadi salah satunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat judul penelitian skripsi yang tepat, yang menarik, dan yang bisa diterima oleh dosen pembimbing. Kita akan kupas mulai dari apa itu judul penelitian, ciri-ciri judul yang baik, kesalahan yang umum dilakukan oleh mahasiswa, sampai dengan langkah-langkah praktis membuat judul. Dan yang paling penting, saya juga akan kasih contoh judul yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi, pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai, karena kalau sudah menguasai cara membuat judul, separuh masalah skripsimu sebenarnya sudah akan terselesaikan. Bagian pertama, mengapa judul itu penting? Judul penelitian bukan sekedar hiasan di halaman depan skripsi. Judul itu ibarat wajah pertama dari sebuah karya ilmiah. Coba bayangkan, kalau wajah seseorang memberi kesan pertama, maka judul penelitian memberi gambaran awal tentang isi penelitian kita. Judul yang baik akan membuat pembaca, termasuk dosen pembimbing, penguji, bahkan mahasiswa yang lain langsung paham arah dari penelitian kita. Tapi sebaliknya, judul yang kabur atau terlalu panjang justru bikin orang itu bingung. Judul itu menentukan banyak hal. Pertama, apakah penelitian kita itu fokus atau terlalu luas? Yang kedua, apakah masalahnya jelas atau sekedar umum? Bahkan metode penelitian seringkali sudah bisa ditebak dari judul. Dan tentu saja, apakah penelitian kita itu punya nilai kebaruan atau hanya mengulang penelitian yang sudah ada? Itulah sebabnya dosen pembimbing biasanya super teliti saat mengoreksi judul mahasiswa. Ada yang diminta revisi sekali, ada yang 2 kali, bahkan berkali-kali sampai dianggap pas dan betul-betul tepat. Jadi, kalau kamu ingin skripsimu lancar, jangan anggap remeh tahap pertama ini. Apa itu? Menentukan judul. Kita masuk ke bagian kedua, ciri-ciri judul penelitian yang baik. Sekarang, apa sih ciri-ciri judul penelitian yang baik? Yang pertama yaitu spesifik dan fokus. Jangan terlalu umum atau melebar. Contohnya pengaruh sosial media terhadap masyarakat. Itu terlalu luas. Lebih tepat kalau judulnya adalah pengaruh penggunaan Instagram atau TikTok terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di Universitas X. Kemudian yang kedua, judul itu singkat, padat, dan jelas. Idealnya, judul penelitian antara 10-15 kata. Kalau sudah lebih dari 20 kata, biasanya terlalu bertele-tele dan terlalu panjang. Yang ketiga, judul itu mengandung variabel atau kata kunci utama. Kalau penelitiannya kuantitatif, jelas variabelnya bebas dan terikat. Kalau kualitatif, minimal ada kata kunci yang menunjukkan fokus penelitian kita. Kemudian yang keempat, judul itu harus relevan dengan bidang ilmu kita. Mahasiswa manajemen dakwah ya, jangan bikin judul tentang konstruksi jembatan gitu ya. Jangan membuat judul tentang bidang teknik sipil. Kemudian yang kelima, judul itu harus ada nilai kebaruannya. Tidak harus 100% baru, tapi minimal ada konteks yang berbeda. Bisa dari sisi lokasi, objek penelitian, atau pendekatan yang digunakan itu harus ada kebaruannya. Kalau kriteria ini terpenuhi, besar kemungkinan judulmu bisa langsung diterima oleh dosen pembimbing. Sekarang kita bahas kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa. Yang pertama, judul terlalu umum. Misalnya, dakwah di era digital. Itu judul untuk buku ya, bukan judul skripsi. Judul skripsi harus lebih tajam. Contohnya adalah strategi dakwah Ustadz X melalui YouTube pada Gen Z di Kota Kudus misalnya. Kemudian yang kedua, kesalahannya biasanya judul terlalu panjang. Contohnya
membahas tentang analisis yang mendalam tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap pola pikir, perilaku, aktivitas sehari-hari, dan kegiatan yang lain bagi mahasiswa di salah satu universitas pada tahun 2025. Nah, itu judul yang terlalu panjang, bisa dipersingkat menjadi pengaruh penggunaan Instagram terhadap perilaku mahasiswa di Universitas X tahun 2025. Kemudian kesalahan yang ketiga biasanya adalah judul tidak sesuai dengan jurusan. Contoh, mahasiswa manajemen dakwah bikin judul tentang efektivitas jembatan dalam meningkatkan akses transportasi di sebuah desa. Itu jelas ranahnya teknik sipil, jadi tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang keempat, judul terlalu normatif. Ambil contoh misalnya, pentingnya sholat bagi umat Islam. Semua orang sudah tahu bahwa sholat itu penting. Itu tidak layak untuk dijadikan penelitian skripsi. Kemudian kesalahan yang kelima, judul tidak jelas metodenya. Contoh tentang kajian media dakwah. Nah, itu kabur. Lebih tepat kalau kemudian langsung menggunakan metode. Misalnya analisis konten kah, analisis framing kah, atau analisis yang lain di salah satu akun media sosial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu langkah praktis dalam membuat judul. Langkah pertama, kita bisa menentukan bidang minat kita. Kalau suka dengan media sosial, ambil tema tentang media sosial. Kalau tertarik tentang politik, maka bisa ambil tentang politik atau politik dakwah. Ketika tertarik dengan organisasi dakwah, maka bisa juga tentang organisasi dakwah. Kemudian langkah yang kedua, cari masalah yang aktual. Amati fenomena sekitar. Misalnya soal tren hijrah di TikTok atau podcast dakwah yang semakin digemari oleh anak muda, atau yang lainnya, fenomena-fenomena yang aktual. Kemudian langkah yang ketiga, baca penelitian terdahulu. Cek skripsi kakak tingkat kalian atau jurnal atau artikel ilmiah yang lain. Biasanya di bagian akhir ada rekomendasi penelitian lanjutan. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman mahasiswa. Yang keempat, langkahnya adalah formulasi kata kunci. Ambil istilah penting dari masalah yang ditemukan. Misalnya tentang dakwah digital kah, atau tentang media sosial, tentang mahasiswa, tentang perilaku religius, dan seterusnya. Kemudian langkah kelima, susun dengan pola umum. Saya ambil contoh misalnya, pengaruh X terhadap Y pada objek tertentu. Analisis fenomena dalam konteks tertentu. Strategi tokoh, lembaga, atau yang lain dalam aktivitas tertentu, aktivitas dakwah, dan seterusnya. Langkah keenam, cek relevansi dan kelayakan. Pastikan judul sesuai dengan jurusan, sesuai dengan kemampuan, dan datanya juga bisa dijangkau. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh judul yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Mari kita lihat beberapa contoh, misalnya judul dakwah di media sosial. Itu adalah judul yang salah. Untuk merevisi atau membenarkan, dirubah menjadi strategi dakwah melalui Instagram pada komunitas hijrah di kota Kudus misalnya. Kemudian judul yang salah lagi, pentingnya akhlak bagi umat Islam. Yang benar, peran pendidikan akhlak dalam meningkatkan etika bermedia sosial santri pesantren di tempat tertentu. Kemudian judul yang salah lagi, pengaruh media sosial terhadap remaja. Yang benar kita perbaiki menjadi pengaruh intensitas penggunaan TikTok terhadap perilaku religius remaja Muslim di Kabupaten Kudus. Contohnya begitu. Nah, sahabat-sahabat dan teman-teman semua, itu tadi pembahasan kita tentang cara membuat judul penelitian skripsi. Kita sudah bahas tadi pentingnya judul, ciri-ciri judul yang baik, kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa, kemudian langkah praktisnya, sampai pada contoh judul yang salah dan cara untuk memperbaikinya. Ingat, judul itu pintu masuk utama skripsi. Kalau judulnya jelas dan fokus, maka penelitian berikutnya juga akan lebih mudah dikerjakan. Tapi kalau judulnya kabur, semua bab berikutnya akan ikut bermasalah juga. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menemukan masalah penelitian yang juga tidak kalah penting. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga skripsi kamu cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.